Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 8 Oktober tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya senantiasa di dalam berkat pimpinan Tuhan. Waktu begitu cepat. Sekarang sudah hari Sabtu, besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita mari berbondong-bondong datang kepada Yesus, memuji nama Tuhan, agungkan nama Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita senantiasa menguji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebab memang itulah kita diciptakan sama Tuhan, adalah makhluk yang terindah, termulia, berharga di mata Tuhan. Dan kita harus paham, mengerti bahwa kita diciptakan Tuhan termulia, harus memuliakan Tuhan. Dan kalau kita berharga di mata Tuhan, maka kita harus hormati, menghargai Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Sebab Tuhan Yesus, kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Dia ajaib, dia dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan pagi ini kita lanjutkan di dalam kitab Ester pasal 9 ayat 1 sampai 19. Puji Tuhan saudara, hari kemenangan demi kemenangan dinyatakan buat setiap anak Tuhan. Mordekai, Ester sangat bersukacita, bergembira. Memang di dalam Yesus ada sukacita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan bersukacita, Bapak Ibu besok di surga sangat senang, sukacita, penuh dengan damai sejahtera bersama Yesus. Oh haleluya, kita sanggup melakukan perkara besar. Kalau di neraka, ya, di dunia ini saudara, ya penuh dengan nastapa, orang-orang cari dunia ikutin daging, susah. Ya banyak peristiwa mereka itu. Sudah lampiaskannya perkara daging. Apa senang? Happy? Tidak saudara, susah. Ya menghadapi bencana, malapetaka besar kalau jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita bersama Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita. Sebab Yesus tidak pernah berubah. Amin. Pada kesempatan ini saya merasa sukacita di dalam Dia Yesus Kristus. Saya mau menyanyikan dua pujian. Yang pertama, Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Dan lagu kedua, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Semua ada di dalam ayatnya. Yesus tidak pernah berubah di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 8. Saudara, saya mau baca. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, tidak pernah berubah. Sebab dia ajaib, dia dahsyat dan ajaib. Kalau Yesus sanggup melakukan perkara besar, itu terus saya baca Alkitab ya. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak akan para lawan kita. Amin. Musuh kita siapa? Iblis. Musuh kita termasuk diri kita sendiri, daging. Saudara. Kita harus kalahkan bersama Yesus. Roh Kudus akan tolong kita. Oleh itu mari kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Karena Yesus tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus, haleluya, tidak berubah. Amin, haleluya. Tidak berubah. Amin, haleluya. Tidak berubah. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, haleluya, tidak berubah sekarang dan selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Tidak pernah berubah, janjinya iya dan amin, haleluya. Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus, haleluya, tidak pernah berubah, tak berubah. Senang selamanya, kekal selamanya.
Tuhan, kasih-Nya Tuhan, kita bersuka cita dan selalu kita berkata haleluya, haleluya, penuh dan kemuliaan Tuhan, karena janji Tuhan Dia luar biasa. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguruskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang nyala kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang mulia. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguruskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya Tuhan segala Tuhan Bapa, sucikan mulut kami, sucikan hati kami, pikiran kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, semua kekilapanku Bapa. Ampun, ampun. Layakkan hidup kami. Sebentar baca firman Tuhan. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia meneruskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Dia Tuhan segala Tuhan. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, sentralku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-hambamu, kami amanatmu pagi ini berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 8 Oktober. Oleh karena anugerah Tuhan, kita semua diciptakan sama Tuhan untuk kita senantiasa memuliakan Tuhan.
Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat ke-6, biar segala bernafas pun semuanya kita memuji, menyembah Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Tuhan senantiasa pelihara kita dari bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, tahun demi tahun. Senantiasa kita di dalam pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mencinta Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, ada kemenangan. Tema firman Tuhan pagi ini, hari perjamuan dan sukacita. Karena tertulis di dalam Ester pasal 9, kita membaca di ayat 1 sampai 19. Puji Tuhan, kita sudah sampai Ester pasal 9. Ya, Ester cuma ada 10 pasal, Bapak ya. Setelah Ester selesai, kita baca kitab Ayub. Kita baca kitab Ayub ya. Setelah Ayub selesai, kita Mazmur, tengah-tengah Alkitab itu. Wah, luar biasa. Ini puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa pelihara, memberikan kesempatan buat kita untuk menggali kerajaan Allah. Memberikan kesempatan buat kita untuk kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak melangkah salah, tapi melangkah di jalannya Tuhan. Mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan, yaitu di dalam kuasa kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau baca kitab Ester pasal 9 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasveros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah karena Mordekai itu bertambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waisata, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamenata, seturut orang Yahudi, dibunuh oleh mereka, tapi kepada barang rampasan tidaklah mereka melakukan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka, dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan juga 300 orang. Tapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan
dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar dalam kitab Ester pasal 9 ayat 1 sampai 19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, bukti nyata Tuhan memberkati kita. Saat ini kita sudah baca kitab Ester pasal 9. Kemarin pasal 8, hari kemenangan oleh Mordekai Ester. Dan saat ini hari perjamuan dan sukacita. Tertulis di mana saudara? Di ayat 17b. Saya mau baca 17b. Dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Inilah, kalau di dalam Yesus Kristus saudara, pasti ada janji Tuhan. Ia dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Tadi sudah saya katakan bahwa bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Karena masalahnya Haman ini ibarat seperti dosa, Bapak Ibu ya. Kan ini jahat, iblis ya. Dia akan membunuh orang Yahudi, sama dengan iblis akan membunuh orang-orang Kristen, anak Tuhan itu semua. Ya, kan tertulis semua ya bahwa nanti akhir zaman ini terjadi antikris. Ya, kalau antikris itu kan antikristus. Itu biangnya ya iblis, saudara. Ya, dia betul-betul akan membunuh orang Kristen. Kalau kita anak Tuhan tidak sungguh sama Tuhan, akan dibunuh, saudara. Coba nih di Wahyu. Nah, nanti kalau sudah sampai Wahyu pasal 13 ayat 10, saya mau baca nih. Orang mati dengan pedang, mati, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita dari saat ini persiapan. Coba Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman sama orang kudus. Mari, sesuai dengan firman Tuhan kemarin saya sampaikan, sabar kita ya menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi tantangan, menghadapi keadaan juga. Waktu Ester dia sabar, bahkan dia berpuasa, menangis minta sama Tuhan. Ada harinya, hari kemenangan, saudara. Untuk itu mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Asal dengan catatan, saudara, selama kita hidup bersama dengan Tuhan, harus hidup benar, saudara. Jangan mempermainkan Tuhan, jangan jahat, jangan main-main dengan dosa. Tidak boleh itu. Ya, Tuhan tidak berpihak kepada kejahatan. Tuhan tidak berpihak kepada perbuatan dosa. Orang berdosa itu dicinta Tuhan, orangnya, manusianya. Tapi perbuatan dosanya, perbuatan jahat inilah yang kita tidak mau. Ya, oleh itu mari lihat seperti Haman. Haman itu perbuatannya jahat. Tapi karena Haman dia sendiri tidak bertobat. Nah, ini masalahnya. Kalau dia bertobat menjadi baik, dia tidak akan dibunuh, saudara. Misalnya dia minta ampun kepada raja, minta ampun kepada ratu, dia bertobat sungguh-sungguh dan dekat dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan ampuni. Seperti di dalam Lukas pasal 13 ayat 5. Kalau tidak bertobat, tidak bisa, saudara. Tapi dalam surat 1 pasal 19, kembali sama Tuhan bertobat, maka Tuhan pasti ampuni. Saya kasih ayat terakhir. Asal kita bertobat. 1 pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ialah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Tuhan pembela kita yang agung. Pada nantinya Tuhan akan memberikan kepada kita hari perjamuan dan sukacita. Itu dalam Wahyu. Tapi kalau kita dosa, jahat, segera bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, bertobat. Jika kita mengaku dosa kita, maka di sini Tuhan janji setia dan adil. Mengaku dalam artian kita sadar, bertobat, jangan mengulangi perbuatan jahat seperti Haman. Jangan mengulangi perbuatan jahat seperti Yudas Iskariot. Seperti Rasul Petrus. Dia menyangkal Tuhan 3 kali, tapi dia bertobat, dia minta ampun, dia menangis tersedih-sedih, dia bertobat, dia dipakai Tuhan, kembali sama Tuhan. Oleh itu mari kita mau kembali kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji. Hari perjamuan itu juga tertulis, saudara, di dalam Wahyu pasal 19. Saya mau baca ya. Ini kan temanya kan hari perjamuan dan sukacita. Nanti betul kita semua yang setia ikut Tuhan sungguh-sungguh ada menikmati perjamuan, diundang di dalam kerajaan surga. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan Allah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Janji Tuhan, nanti kelak kita setia kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh
hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan, kita diundang dalam pesta perkawinan domba Allah di dalam kerajaan surga. Perjamuan bersama Tuhan, sukacita luar biasa. Karena janji Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus, haleluya, tidak berubah. Amin, haleluya. Tidak berubah. Amin, haleluya. Tidak berubah. Amin, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Mari kita mau cinta Yesus, jangan pernah berubah. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, 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 terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Besok di surga merasakan sukacita, dan selalu kita katakan haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari semua berjumpa dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga bersama dengan Yesus, kita sanggup melakukan perkara besar. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan kerinduan dari kita bersama, sesuai dengan janji Tuhan, nanti kelak kita akan menikmati hari perjamuan dan sukacita yang besar di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.